semuanya, balik lagi sama gua Doomsday. Dan ya, kali ini kita tidak akan bahas topik kali ini dengan video pendek ataupun video shorts, melainkan video panjang. Tapi sebelum itu, di sini gua bakal tekanin sekali lagi kepada kalian bahwasannya untuk selisih update kita yakni server global dengan server Jepang ialah berkisar 4 sampai 5 bulan. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Oke, yang pertama kalian perlu tahu bahwasannya video kali ini hanya akan membahas seputar karakter maupun banner anniversary apa aja yang akan hadir ya. Dan seperti yang udah rata-rata dibahas, yang dimana kita akan kehadiran 6 versi alternatif dan 1 murid baru yang akan playable. Dan ya, siapakah itu? Mari simak sampai akhir. Oke, untuk versi pertama kita punya Rio selaku presiden dari Millennium Academy dengan perolehan 3 bintang yang mendapatkan versi alternatif yakni versi combat, yang dimana jika dulunya dia di bagian support, sekarang akan berpindah menjadi posisi penyerang. Dan untuk X-skillnya akan gua jabarin secara singkat. Terus untuk kelasnya, Rio berada di kelas penyerang dengan posisi middle dengan tipe serangan eksplosif dengan juga defense special armor, yang dimana untuk X-skillnya powering of reasoning, dia akan memberikan damage 1 ke musuh berdasarkan attack. Normal skillnya parameter adjustment meningkatkan critical selama waktu tertentu. Pasif skillnya yakni evolution algorithm meningkatkan attack, dan juga sub skillnya meta heuristic. Saat menyerang musuh dengan armor normal ada peluang dia memberi bonus damage khusus tapi ada cooldownnya. Dan ya, perannya ialah sebagai DPS stabil dengan critical tinggi. Dan dia untuk L2D nya ya tahu apa yang lu pikir, jadi akhir videonya tetap aman, gua sensor aja lah ya. Dan ya, menurut gua bagus, tapi kenapa ekspresinya kayak orang susah ini? Yang kedua, kita kehadiran versi alternatif dari Asuma Toki, salah satu member dari CNC yang mendapatkan versi alternatif yakni versi combat dengan perolehan 1 bintang yang mungkin akan bisa kalian dapatnya secara gratis di event yang akan berlangsung. Dan ya, teruntuk kelasnya, Toki berada di kelas menyerang dengan posisi middle dan juga attack tipe normal dengan defense tipe light armor dan juga X-skill yaitu dual energy pistol, memberi damage ke target berdasarkan attack dan juga memberi buff ke attack ke sekutu, dan heal pas menghapus 1 debuff jika yang terkena adalah sekutu. Dan ya, saat energinya terisi penuh, efeknya meningkat lalu charge energi di reset. Normal skillnya meningkatkan attack selama waktu tertentu, mengisi energi bertahap maksimal 2 tahap, dan juga pasif skillnya yang meningkatkan attack dan healing power. Dan teruntuk sub skillnya menyerang musuh dengan tipe armor piercing dan memberi bonus damage tambahan, dan sebagai peran support hybrid buff plus damage plus sustain yang akan bertahan lama di pertempuran. Dan untuk L2D nya, well, bagus banget ini mah. Coba deh kalian lihat komposisi dan tempatnya, serasa dunia ini hanya milik berdua, anjir. Yang ketiga, kita kehadiran versi alternatif dari Akeboshi Himari dengan perolehan 3 bintang, yang dimana jika kalian hanya kenal Himari yang memakai kursi taktik untuk bergerak, di versi ini dia malah memakai motor. Gila, OTW balap ini mah. Dan ya, seperti biasa, Himari berada di kelas TS yaitu tactical support dengan posisi belakang, attack tipe normal yakni piercing dengan defense tipe elastis armor, dan juga X-skill tactical support share outdoor, yang dimana Himari akan memanggil kursi taktik khusus memberikan heal berkelanjutan kepada sekutu di area tertentu. Sekutu yang sedang disupport tidak bisa bergerak. Dan untuk normal skillnya, it is dangerous meningkatkan max HP ally dan memberi efek tambahan saat kondisi tertentu. Pasif skillnya life staff meningkatkan HP, dan juga sub skillnya meningkatkan cost recovery dan regen cost skill team. Untuk perannya, Himari berperan sebagai support murni plus cost battery, yang dimana untuk L2D nya mau dong aku dipeluk, anjir kaya banget oi, katanya bungkus ini mah gua. Yang keempat, sekaligus pemandangan yang nggak akan pernah bisa kalian lupain ialah hadirnya versi alternatif dari Tendo Arisu, yang dimana sebelumnya sudah pernah mendapatkan versi mat di event kemarin dan sekarang mendapatkan versi combat yang widih. Langsung aja nggak sih kita bahas. Untuk kelasnya, Aris berada dalam kelas attacker dengan posisi middle dengan tipe attack mystic dengan defense tipe composite armor. Bagi yang belum tahu composite armor itu apa, kita akan bahas di video yang akan datang ya. Dan teruntuk X-skillnya Sword of Light atau Supernova Awaken, memberikan damage besar ke satu musuh, damage meningkat sesuai jumlah charge energi, yang dimana setelah digunakan bakalan di reset. Nah, saat reload langsung menembak dan memberikan damage 1 ke musuh. Pasif skillnya meningkatkan attack, sub skill tipe Abyss Shift. Semua damage Aris diubah menjadi X damage, meningkatkan damage yang diberikan X skill. Perannya sebagai burst DPS single target. Dan ya, untuk L2D nya, wow, anjir, emot kali oi kalau gini ceritanya, kagak terendah gula ini mah
bener-bener dah makin lama makin bagus di Nexon ini. Wajib bawa pulang. Dan yang kelima adalah hadirnya karakter baru, yakni salah satu karakter yang pernah menjadi misteri akan keberadaannya, yakni Kay, sebagai salah satu murid yang pernah muncul di sisi lain dan menjaga dari Tendo Arisu dengan kode name Alice atau The Nameless of the God, yang akhirnya playable dengan perolehan 3 bintang. Dan ya langsung aja kita bahas. Sebagai kelas support attacker dengan posisi middle, attack tipe Mystic, defense tipe Special Armor, dan X skill Amplification Protocol, memberikan buff attack dan efektivitas Mystic kepada sekutu di area tertentu selama durasi singkat. Setelah durasi beragat, memicu serangan tambahan ke satu musuh berdasarkan attack dengan jumlah Amplifier yang aktif. Normal skillnya Tactical Calculation, secara berskala meningkatkan attack atau damage output sekutu terdekat dalam jangkauan tertentu. Pasif skillnya Core Directive, meningkatkan attack dan efektivitas buff yang diberikan oleh Kay. Dan untuk perannya, Kay berperan sebagai support ofensif atau buffer strategis dan fokus memperkuat DPS utama. Dan ya untuk kalkulnya overall bagus sih, apalagi ya saat senyumnya tuh, aduh. Dan yang terakhir ialah hadirnya 2 banner rerun, yakni banner Takarashi Hoshino Prime dan juga Shiroko Terror. Dan ya bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang dimana satu hal lagi perlu kalian ingat, bahwasanya informasi yang barusan aku sampaikan ini bersifat canon dan dapat berubah-ubah ya. Dan ya selamat berjuang dan semoga beruntung di anniversary yang akan datang. Gua Doomsday pamit undur diri and see you next time, goodbye.